Hai, apa kabar Cinggu? Kembali lagi di podcast Rentang Jarak. Mungkin di episode sebelumnya kalian cuma bisa dengerin suara aku bareng temanku. Tapi di episode kali ini kalian bisa langsung lihat nih muka orang yang lagi ngomong. Seperti biasanya, aku bakal ditemenin sama teman aku di episode kali ini. Dan tentunya mereka pasti lagi ngejalanin LDR. Nah, biar gak lama lagi nih, yuk kita panggil temen aku. Sini. Halo. Hai. Ya, gimana? Oke, sebelumnya selamat datang nih ya di podcast Rentang Jarak. Kamu udah dengerin podcast aku belum sebelumnya? Dari episode 1 sih aku udah dengerin. Oh, pendengar sejati gitu ya. Oke deh, di sini kenalin dulu temen aku namanya Devita Berliani. Dan dia udah ngejalanin LDR mungkin sekitar 2 tahunan gak sih? Iya, 2 tahun. Ya hampir 2 tahun, dan itu lumayan lama ya guys. Karena aku sendiri aja LDR 1 tahun tuh rasanya kayak mau mati-matian gitu, apalagi dia gitu kan. Nah, kebetulan kamu ini LDR itu Bandung sama Bekasi kan. Cuman kalau lagi kuliah kuliah aja sih ketemu, cuma kan karena semenjak kemarin pandemi ini, terus kayak kadang kemarin kalau libur juga kan pasti di rumah masing-masing. Oke. Nah, kalian udah pada denger kan di episode sebelumnya itu semua temen aku yang datang pasti selalu bilang kalau tips dari LDR itu komunikasi, jujur, kepercayaan. Dan aku di sini mau kayak membahas secara rinci nih, komunikasinya tuh yang kayak gimana sih, karena kan nggak semua orang paham nih gimana sih melaksanakan atau melakukan komunikasi yang benar ketika kita menjalani LDR. Nah, coba deh dari kamu dulu nih. Kemarin-kemarin tips itu kan dibahasnya di akhir, tapi kali ini aku mau minta dari kamu, kira-kira menurut kamu tuh tipsnya tuh apa sih buat ngejalanin LDR biar kayak awet, tahan lama, terus kayak baik-baik aja. Sebenarnya sih kalau misalnya buat LDR itu ya, pasti yang pertama tadi kan udah disebutin tuh kayak komunikasi, kepercayaan, itu kayak basicnya lah ya, kayak fondasinya kalau ngebangun suatu hubungan. Cuman kayak nggak, di samping itu juga kayak banyak banget faktor-faktor kecil yang emang itu tuh kalau nggak dilakuin kalian juga kayak percuma gitu. Kayak salah satunya misalnya kita misalnya sebagai perempuan nih, pasti kan kayak siapa sih yang nggak mau dihargain gitu. Terus nih kayak misalnya kita selalu mengutamakan kayak kadang tuh keinginan kita pribadi, kayak misalnya kita lagi di posisi kan namanya cewek PMS nih ya, apalagi kita kalau ngebahas lagi mood berantakan atau gimana tuh kayak kita pengen ya laki-laki tuh ngertiin kita gitu. Tapi padahal nggak semua tuh ya mereka harus ngerti sama kita, justru kayak kita juga harus ngertiin mereka balik. Jadi kayak saling pengertian itu kayak paling penting juga di suatu hubungan. Sama kalau misalnya masalah keterbukaan, kayak kita nih, kita kadang suka tiba-tiba, ih dia kenapa sih kok tiba-tiba kayak lagi kok kesel gitu, ditanya tapi nggak apa-apa kan, kayak kata-kata nggak apa-apa tuh kadang bikin kesel sendiri kan. Jadi kayak kita tuh sebisa mungkin pelan-pelan kayak ngebujuk, ayo dong cerita. Jadi kayak ada quality time buat itu tuh, kita bisa curahin kita lagi ngerasain apa sih saat ini gitu. Kayak mau cerita yang menurut dia penting atau bahkan gak penting sekalipun juga, itu tuh biar kita ada komunikasi gitu. Karena dari situ tuh kita paham, oh ternyata dia selama cerita nih dia ngebahas ini, dan kita tuh misalnya kedepannya pengen ngelakuin ini padahal tapi dia nggak suka, kan kita jadi tahu gitu. Jadi ngeantisipasi buat kedepannya nggak terjadi kayak problematika gitu di hubungan itu sih. Sama ya paling penting sih jangan terlalu overprotective sih. Itu sih, kayak cemburu boleh tapi jangan berlebihan aja, sewajarnya aja. Iya, gitu ya. karena ya kalau misalnya dia udah sayang ya kenapa dia harus sama yang lain, sebenarnya kayak gitu kalau aku pikir ya. Malah kalau misalkan kita bersikap protektif gitu kan, yang mungkinnya jadi dari nyaman gitu terus kayak risih kan, terus Iya jadi benar, kayak terlalu banyak melarang juga, orang kan butuh space ya, dia juga butuh ruang privasinya sendiri. Kalau kita kayak kamu jangan deket sama ini, apalagi sampai kayak ngekang kayak gitu kan, kayak itu bukan sebuah jalan yang baik gitu buat satu hubungan. Malah di situ bisa disebut kayak toxic gitu kan ya hubungan itu tuh. Jadi kayak nggak buat apa gitu kita ngejalanin hubungan tapi kok kayak gitu di dalamnya gitu. benar banget sih.
Terus nih menurut kamu, karena kan emang komunikasi itu penting kan, Mm-mm. kayak komunikasi itu jembatannya untuk menjalani LDR. Mm-mm. Kayak komunikasi selama menjalani LDR juga butuh hati-hati banget kan, Iya. karena ibaratnya gini, kita nih komunikasinya itu sebenarnya secara langsung dan gak langsung sih ya. Iya, benar. Kayak melalui telepon, melalui chat kan, kayak melalui chat itu kan termasuk komunikasi yang gak Mm-mm. langsung gitu. Terus juga jadi banyak salah pahamnya dan banyak perspektif yang muncul ketika kita Iya. membaca chat gak sih. Benar-benar. Contohnya misalkan sebenarnya dia ngetik kalimat tuh sambil santai gitu kan, kayak ya udah iya kamu pergi aja gitu, tapi bisa jadi kita perspektifnya Bacanya, kayak iya. ya udah kamu pergi aja gitu kan. Nah Iya, itu tuh benar-benar. Itu kayak sering terjadi sih. iya, benar. makanya komunikasi LDR itu sebenarnya sedikit lebih rumit dibandingkan pacaran secara langsung gitu kan. Benar-benar. Terus ngomongin komunikasi, menurut kamu komunikasinya tuh yang macam gimana sih, yang kayak yang benar-benar berkualitas dan bisa membuat hubungan tuh jadi berjalan dengan baik-baik aja gitu. Buat kayak cara komunikasi yang baik gitu, yang emang berkualitas dan itu tuh Efektif iya gitu tuh ya. biar efektif kita berkomunikasi sama pasangan kita. Itu kayak kalau aku ya, ada aku pribadi, aku tuh dulu emang ada di masa-masa yang kayak kode-kodean. Nah, kalau misalnya kayak gitu mau terus-terusan kayak gitu, pasti kayak nggak semua orang tuh ya langsung peka, langsung Iya, paham gitu. Jadi kita kayak langsung aja to the point. Terus kayak biar pesan yang kita sampaikan juga nyampe ke dia, nggak usah bertele-tele. Jadi kayak langsung tapi ya pasti gitu. Kayak nggak ya udah gini, tapi dia nggak tahu sebenarnya mau kita tuh apa sih gitu. Jadi kan itu jadi miskom ke dianya. Nanti kitanya ngambek, dianya padahal dia nggak tahu apa-apa gitu. Makanya kayak jangan terlalu banyak bertele-tele sih, apalagi kalau udah dewasa kayak gini ya. Iya benar. Jadi kita bukan anak kecil lagi yang apa ya, kalau bisa dibilang seenaknya dan kayak main-main aja di suatu hubungan tuh gitu. Jangan. Terus nih, kayak sebenarnya aku kurang suka sih sama kayak ada banyak kalimat yang harus nggak papain gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau aku sendiri tuh sebenarnya agak nggak suka sama kata gak apa-apa. Kamu setuju gak sih? Iya sih, kayak ya udah bilang aja gitu. Iya, Mm-mm. kayak gak apa-apa kok, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Iya. Tapi dalam hati kayak aduh gondok, kenapa sih nih orang nggak ngertiin gue gitu. Nah ya itu kayak pasti sih kayak Mm. sebenarnya kalau di posisi itu kadang aku yang lebih sering bilang nggak apa-apa. Iya, Tapi cewek karena sih iya, ya. karena gimana ya, misalnya nih kayak dia nanya, yaudah cerita, padahal sebenarnya pernah nggak sih kayak ngerasa kita tuh nggak kenapa-napa tapi emang lagi sedih aja. Iya. Kita sebenarnya cuma butuh dihibur tapi dipaksa buat cerita, ya kita mau cerita apa Iya, gitu. kayak ini nggak ada, kita gak mau cerita apa-apa tapi ya pengen diperhatiin aja Iya, gitu itu kayak kan. itu lebih ke apa ya dibilang caper ke pasangan sih ya nggak ada bisa- salahnya juga ya, bisa kali-kali jadi, iya. gitu. Kapan lagi kan. Ya asal jangan keseringan ya, karena nanti nggak pacarnya baik juga nanti muak dong sama kita kalau capar terus Iya, menerus. benar-benar. Terus nih lanjut ke masalah komunikasi, karena emang sebenarnya di episode kali ini tuh aku mau memperinci kayak komunikasi tuh apa, komunikasi dalam berhubungan tuh kayak apa, gimana. Nah, apa ya, kalau dengar kata komunikasi tuh pasti tahu sama yang namanya miskomunikasi, kayak miskom gitu kan. Iya. Dan ketika menjalani LDR pasti banyak banget miskomnya kan. Mm-mm. Menurut kamu nih gimana sih biar kita mencegah nggak ada nih miskomunikasi satu sama lain gitu. Terus kayak ketika kita udah miskom nih, misalkan aku nangkapnya A ternyata si pacar nangkapnya B, gimana cara kamu menyelesaikannya? Iya. Rata-rata sih ya kalau misalnya miskom itu, kalau dari aku pribadi, pengalaman pribadi yang sama yang sekarang gitu, itu tuh kayak dari chat sih paling sering. Kadang gimana ya, kita tuh nggak mau ninggalin suatu masalah, jadi kita tuh terus maparin. Tapi kan kita nggak tahu ya nada buat kita baca tuh kayak gimana, yang tadi udah dibilang itu kan. Nah itu ujung-ujungnya apa, kayak malah jadinya keruh. Bukannya Iya. kita semakin berpikir jernih, tapi malah nih kok malah jadi panjang, kok Iya, malah jadi bener-bener. gimana-gimana gitu kan. Padahal awalnya cuma gara-gara miskom, salah nada baca doang Iya, gitu. bener-bener. Akhirnya apa, ya udah salah satu ngalah, dia telepon, terus kayak diomongin baik-baik. Kadang juga kalau misalnya sampai keruh-keruh banget, paling ngasih jeda waktu sih. Iya, Kayak gimana ya, kadang aku juga mikir semakin kita kayak ngejar apa ya, suatu permasalahan, ya kita butuh kayak ice breaking gitu loh. Kayak kita butuh ketenangan dulu pikiran, hati. Kalau kita terus-terusan mau selesaiin sekarang tapi kita masih sama-sama emosi gitu, Iya.
jadi kita nggak bisa nyelesain dalam waktu singkat. Jadi ya udah biarin dulu, tenangin dulu. Kayak ngasih waktu dulu, karena kan kayak nggak semuanya diselesain dalam waktu yang cepet gitu. Jadi kita sama-sama kasih waktu, space dulu biar mikir. Ntar ujung-ujungnya juga balik lagi. Iya, bener kayak sih. gitu. Asal jangan berpikiran ke lain hati gitu. Iya. Itu udah beda lagi sih, itu udah wah jangan deh. Kayak ibaratnya ya kita dikasih ruang sendiri gitu kan buat mikir satu saat. Iya, benar. Kayak kamu mikir, aku juga mikir nih, tapi udah kita nggak misalkan kayak yaudah jeda, kita nggak usah kontakan Iya, dulu, karena bisa semakin kita sering tuh malah lagi Iya. kalau lagi berantem gitu ya, itu malah jadinya memperkeruh nggak sih? Benar-benar. Terus misalkan cuma masalah dari segini gitu, terus misalkan jadi- kita maksa nih harus beres hari ini juga, nanti lama-lama bisa segunung gitu iya, kan karena jadinya masalah. berhari-hari kan jadi males ya. Kayak buat apa benar-benar. sih sebenarnya, padahal cuma sepele doang, bisa cuma gara-gara apa gitu kan. Sering banget kadang emang kayak gitu. Nah, benar banget sih. Jadi, kalau punya masalah itu emang harus dikomunikasikan, tapi nggak boleh terlalu dipaksa juga, benar nggak sih? Benar, jadi segala sesuatu ya udah gitu, sebenarnya ngalir aja. benar. Jangan Dipaksain. Ya berarti tuh kayak yaudahlah, kayak air mengalir di sungai Iya, gitu, jangan benar. dipaksakan gitu. ujung-ujungnya juga ya lulu lagi, Iya, ya. bercanda lagi Kalau gitu masih loh. sayang mah pasti balik Iya, lagi gak benar, sih benar. gitu. Itu cuman kita lagi capek aja, capek, sama-sama capek, emosi meledak duar gitu. Iya, bener banget sih. Terus kayak bicarain komunikasi tuh kan ada verbal dan non verbal. Jadi buat kamu nih yang belum tahu, komunikasi non verbal itu yang nggak diucapkan melalui kata-kata ataupun lisan. Nah, kalau verbal lah seperti aku ngomong nih sama teman aku sekarang, kita ngomong ya, ini komunikasi verbal. Ketika misalkan nih aku ngambek nih sama Devita, aku manyun terus tiap hari, nah itu dimasuk ke komunikasi non verbal. Jadi kan menunjukkan gestur tubuh gitu kan ya. Nggak gestur tubuh doang sih kayak kalau komunikasi non verbal sekarang. Bisa dari Gimana ya, kayak cewek ngambek gitu kan, terus nggak balas-balas chat, itu kan komunikasi non verbal gak sih? diemin gitu ya. Iya, misalkan lagi telepon tiba-tiba iya gitu kan, kayak oh nih cewek ada apa-apanya nih gitu, Iya, ada masalah apa nih gitu kan. Pokoknya ibaratnya apa ya, kita sebagai cewek itu gak bagus sih mengeluarkan komunikasi non verbal, tapi harus diatur juga. Iya, Harus betul. kayak ditata kapan waktunya buat mengeluarkan hal tersebut dan kapan waktunya kita buat kayak ya udahlah, kita harus sabar nih, nggak boleh banyak ambeknya gitu, nggak Iya. boleh gede ambek gitu kan. Karena kadang kasihan juga sih cowoknya kalau misalkan kita ngambek-ngambekan mulu gitu kan, terus cowoknya bingung nih, aduh harus ngapain nih. Iya, kadang mereka juga takutnya salah gitu, apa yang mereka lakuin tuh mereka tetap kayak ngerasa ya gue belum, kayak masih banyak kurangnya gitu. Iya, benar-benar. Kayak mereka pasti kayak udah berusaha, tapi kalau kitanya tetap kayak gitu kan mereka jadi udah buntu gitu, mau ngelakuin apa lagi. Kadang Benar-benar. kasihan juga gitu. Cuma nggak tahu ya kalau pikiran cewek-cewek yang masih kayak udah egonya dia, ya gue mau marah ya marah aja terus, kayak dikejar terus sama cowoknya kan kayak Benar. capek sendiri gitu jadinya. Pokoknya nggak boleh egois gak sih? Itu ya nggak boleh egois, terus juga jangan maksa dia buat ngerti gitu. Maksudnya kita boleh kayak pakai non verbal buat kayak kode sebenarnya kita lagi ngambek atau gimana gitu. Kadang kayak mereka ngerti, kadang dimana kalau mereka lagi capek tuh mereka ya udah gitu, nih kayak gini mulu nih, Iya. dia kayak gini terus gitu. Benar. Kayak jadinya mereka juga capek. Capek. Kita yang kode ini mau kapan titik temunya, Iya, benar-benar. bakal kayak ada gitu. Terus kayak penyelesaiannya kayak gimana, yang satu lagi gini yang satu kayak gini gitu, nggak sinkron lah gitu mereka. Jadi itulah pokoknya kuncinya tetap di saling ngertiin aja satu sama lain. Pokoknya mau cewek ataupun cowok, kalau lagi berantem tuh lihat kondisi dulu ya. Iya gitu, karena sekalinya udah miskom tuh wah parah sih. Benar. Jadi emang paling penting itu emang komunikasinya harus baik. Jangan ya nyeleneh gitu, kadang bisa fatal gitu. Jangan kebanyakan ambek deh pokoknya. Iya, ya itu sih benar. Kayak udah gitu ya, kalau mau A bilang A, mau B terus bilang B gitu. pikiran kita juga jangan ini mah gini apa dia udah nggak sayang atau Iya. gimana. Nah kayak kadang pikiran kayak gitu Panjang hilangin jadinya dulu gitu deh ya. gitu. Iya, kayak ya kalau dia nggak sayang dia ngapain sama kita sekarang Iya, gitu, benar, mikirnya kayak gitu sih. Makasih banyak loh Dev sebelumnya kayak udah mau nih mampir ke podcast Rentang Jarak. Seneng aku juga bisa diundang di sini. Jadi Jadi bisa artis. berbagi pengalaman gitu Iya. kan buat para cinggu nih yang mungkin lagi ngejalanin LDR terus sering miskom gitu kan. Oke, sampai jumpa ya cinggu di episode selanjutnya. Bye bye.